Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Renungan pagi ini saya beri judul Yesus lahir untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Yesus dalam dunia merupakan bagian dari rencana penebusan Allah bagi manusia. Matius mencatat silsilah Yesus Kristus sebagai sebuah catatan sejarah. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan berasal dari keturunan Daud sesuai dengan yang dinubuatkan para nabi. Dalam Matius 1 ayat 5 terdapat dua nama, yaitu Rahab dan Rut yang tidak berasal dari keturunan Israel. Rahab adalah seorang perempuan sundal, sedangkan Rut adalah seorang Moab. Makna rohani yang dapat kita peroleh dari keberadaan Rahab dan Rut dalam silsilah Yesus Kristus adalah yang pertama, bahwa anugerah Allah bagi semua orang. Dalam Matius 1 ayat 5a dikatakan bahwa Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Alkitab mencatat Rahab sebagai seorang perempuan sundal yang juga tercatat dalam Yosua 2 ayat 1. Dan hal ini bisa saja menimbulkan pertanyaan, mengapa seorang perempuan yang pernah berdosa dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus? Sebab mungkin saja orang-orang memandang hal ini sebagai sebuah aib bagi silsilah Tuhan kita. Makna rohani yang terkandung di dalamnya adalah bahwa anugerah keselamatan tersedia bagi semua orang berdosa. Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa Rahab adalah seorang yang pernah berdosa, namun tetap dipilih Allah sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan membawa orang-orang yang paling berdosa dalam hubungan yang paling dekat dengan Tuhan ketika mereka bertobat. Dengan demikian, melalui perayaan kelahiran Tuhan ke dunia, memberikan kepada kita waktu untuk merenungkan betapa besar anugerah yang Dia berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Saudara, saat kita menyadari keberadaan kita sebagai orang yang berdosa, percayalah bahwa anugerah Allah sanggup mengampuni dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Lalu makna rohani yang kedua yang dapat kita peroleh dari ayat Matius 1 ayat yang kelima adalah bahwa kasih Allah tersedia bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius 1 ayat 5b dikatakan bahwa Boas memperanakan Obed dari Rut. Alkitab mencatat Rut sebagai seorang yang berasal dari Moab, yaitu suatu bangsa di luar Israel yang menyembah berhala. Dalam kitab Rut 1 dituliskan bagaimana kemudian Rut bertobat dan belajar hidup bagi Allah Israel. Bahkan setelah ia kehilangan suaminya, Rut memilih untuk mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Makna rohani yang terkandung di dalam pemilihan Allah atas Rut dalam silsilah anaknya adalah bahwa kasih Allah tersedia bagi semua orang. Kasih-Nya tidak terbatas hanya untuk bangsa tertentu saja, tetapi semua manusia yang bersedia untuk bertobat dan menerima anaknya sebagai juru selamat. Dengan demikian, melalui masa-masa merenungkan makna kelahirannya, mari kita bersyukur atas kasih-Nya bagi kita. Dan mari dengan sungguh-sungguh kita bertobat atas dosa dan kemudian hidup bagi Allah. Saudara, Yesus lahir bagi saya dan saudara. Mari maknai masa-masa perenungan Natal ini dengan menyadari bahwa anugerah-Nya dan kasih-Nya tersedia bagi kita semua. Dan hiduplah dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan bagi nama-Nya. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Allah berikan untuk kami di pagi hari ini, mengingatkan pada kami bahwa Yesus lahir untuk kami dan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur karena kelahiran-Mu membawa anugerah, kelahiran-Mu ke dunia ini menyatakan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Yang kami serahkan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Allah tolong kami di dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.